Hai guys, lokasi tambang emas terbesar di dunia yaitu Grasberg saat ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia yang terafiliasi dengan Freeport McMoran. Cerita lama yang terus menjadi perbincangan adalah soal bagi persen Freeport dalam mengeruk kekayaan Indonesia. Banyak fakta menarik dan tersembunyi tentang PT Freeport Indonesia yang belum banyak orang ketahui yang saat ini menjadi salah satu tambang emas terbesar di dunia. Berikut ini adalah beberapa fakta tambang terbesar di dunia yang ada di Indonesia ini. PT Freeport Indonesia mulai menambang di Kabupaten Mimika, Papua sejak April 1967. Selama 55 tahun sudah lebih 140 triliun rupiah investasi dibenamkan di pertambangan tersebut. Di antaranya membangun infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan, bandara, kota mandiri, pembangkit listrik, tambang bawah tanah hingga pabrik pengolahan. PT Freeport Indonesia menjadi bagian holding BUMN. Sahamnya yang dimiliki oleh PT Indonesia Saham Inalum serta Freeport McMoran yang berasal dari Amerika. Meskipun berada di Indonesia, awalnya mayoritas kepemilikan tambang emas ini berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika tersebut. Produksi pertama tambang dilakukan 50 tahun silam. Eksplorasi cadangan tembaga dan emas mencapai puncaknya pada tahun 2021 di tambang Grasberg. Dengan kapasitas produksi hingga mencapai 238.000 ton per harinya, tidak hanya kaya akan emas, tambang Freeport ini juga mengandung tembaga dan perak. Freeport McMoran memiliki sejumlah tambang selain di Indonesia, khususnya berada di Timika, Papua. Tambang tersebut paling tersohor dengan nama tambang Grasberg, yaitu tambang modern dengan sistem kontrol. Satu titik ini mampu mengawal area tambang seluas 10.000 hektar dengan wilayah pendukung seluas 202.000 hektar termasuk pelabuhan Amamapari di hilir Timika. Data pada tahun 2015, pekerja tambang Freeport di Timika, Papua mencapai 12.000 orang. Sekarang mungkin sudah ada sekitar puluhan ribu pekerja. Dengan pekerja sebanyak itu bisa dibayangkan bagaimana jumlah produksi dari tambang tersebut. Tambang Grasberg adalah tambang emas yang terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Jadi tidak heran perusahaan Freeport McMoran ini terus bersikeras untuk memperpanjang renegosiasi kontrak dengan pemerintah Indonesia. Cadangan tambang yang sedang digarap PT Freeport Indonesia di Papua mencapai 2,27 miliar ton biji yang terdiri dari 1,2% gram per ton tembaga, 0,83 gram per ton emas, 4,32 gram per ton perak. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dari cadangan tersebut produksinya mencapai 105,9 ton biji per tahun dengan umur tambang 23,5 tahun. Freeport juga memproduksi molybdenum dan uranium, sebuah hasil samping dari proses biji tembaga. Maka sangat wajar jika Freeport McMoran menganggap tambang di Mimika, Papua adalah surga penghasil duit. Sudah puluhan tahun Freeport mengeruk emas dan mineral lainnya di perut bumi Timika, Papua. Namun ternyata hasil tambang tersebut tidak diolah di Indonesia, melainkan diekspor dalam bentuk konsentrat. Hal ini membuat penerimaan negara tidak optimal. Karena itu pemerintah sadar dan bertindak tegas dengan melarang ekspor mineral mentah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter. Pengolahan bahan mentah tambang menjadi bahan jadi membuat Freeport berencana membangun smelter dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun senilai 2,3 miliar US dollar. Perusahaan ini awalnya milik asing, tetapi kini sudah beralih ke PT Inalum yang telah berhasil membawa 3,85 miliar US dollar kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham VSX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Sehingga kepemilikan Inalum meningkat yang dulunya hanya 9,36% kini menjadi 51,23% yang terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk pemerintah daerah Papua. Jika sudah mendapatkan keuntungan seperti ini, tentu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. PT Freeport Indonesia pun mengalokasikan dana sebesar 17,3 miliar US dollar untuk mengembangkan penambangan bawah tanah sebesar 15 miliar US dollar dan pembangunan smelter 2,3 miliar US dollar. Negeri kita ini memang masih tergolong negara berkembang, namun soal sumber daya alam Indonesia sangat dipandang dunia. Sumber daya alam terbesar di dunia dipegang oleh Brazil dan Indonesia berada di posisi kedua. Bahkan di sektor tambang Indonesia punya peringkat di atas, berada di Kabupaten Timika, Papua.
PT Freeport memang kendali mengelola tambang ini yang sudah terafiliasi dengan Freeport-McMoran. Cerita lama yang terus diperbincangkan yaitu soal bagi persen Freeport dalam menangani kekayaan Indonesia yang terus menjadi rebutan. Freeport adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. PT Freeport Indonesia atau PT-FI berdiri sejak April 1967. Mulai mengelola kekayaan Indonesia yang terletak di Mimika, Papua. Freeport Indonesia bagian dari BUMN sektor pertambangan yakni Mining Industri Indonesia dan sahamnya dimiliki PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum serta Freeport-McMoran. Freeport-McMoran ini salah satu produsen emas terbesar di dunia asal Amerika yang memiliki jajaran anak perusahaan termasuk PT Freeport Indonesia. Tambang di tanah Papua bernama tambang Grasberg. Bayangkan saja kapasitas produksi tembus angka 238.000 ton per hari. Eksplorasi cadangan tembaga dan emas mencapai puncaknya tahun 2001. Bahkan lebih dari 140 triliun investasi telah dibenamkan di pertambangan ini. Setelah Presiden Soekarno lengser, Freeport mulai mengeruk isi perut gunung emas Papua. Sejak itulah Freeport seolah jadi hal yang selalu menjadi pembahasan turun-temurun setiap peralihan pemerintahan. Siapapun Presiden Indonesia yang terpilih sepertinya tak berdaya menghadapi soal tambang terbesar yang jelas-jelas berada di Indonesia. Freeport memiliki jumlah pekerja yang fantastis. Sebagai tambang dengan sistem kontrol satu titik ini mampu mengawasi area tambang seluas 10.000 hektar dengan wilayah pendukung 202.000 hektar. Tentu saja memerlukan pekerja yang tidak sedikit yakni mencapai 12.000 orang. Kontrak Freeport yang kurang menguntungkan Indonesia. Sungguh miris jika kekayaan sumber daya alam Indonesia banyak diambil oleh negara lain. Tambang yang paling besar boleh saja berada di Indonesia, tapi sangat disayangkan karena mayoritas kepemilikan tambang emas malah jatuh ke tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoran. Perusahaan ini memiliki saham sebesar 81,28% yang berarti pemerintah Indonesia hanya pegang 9,36% dari PT Indo Copper Investama sebanyak 9,36%. Upaya pasti saja dilakukan pemerintah untuk menambah kepemilikan saham melihat tanah kita diambil asing. Maka pemerintah minta Freeport untuk mendivestasikan sahamnya sebesar 30% secara bertahap. Proses negosiasi intensif pun dilakukan yang melibatkan pemerintah, holding industri pertambangan, PT Inalum Persero, Freeport-McMoran ANC, dan Rio Tinto akhirnya menemukan titik terang. Resmi sudah pengalihan saham mayoritas divestasi PT Freeport Indonesia atau PT-FI kepada Inalum. Perusahaan milik Freeport-McMoran asal Amerika Serikat ini lebih dari 5 dekade memanfaatkan emas, tembaga, perak, dan mineral lainnya dari Papua. Begitulah kondisi negeri ini. Indonesia negara yang kaya, tetapi kekayaannya justru bisa habis dikelola negara lain. Sayangnya, hasil sumber daya alam yang digenggam Indonesia malah tidak sepenuhnya digenggam. Kita sebagai anak bangsa patut berbangga dengan kekayaan Indonesia, namun kita harus bisa saling mengelolanya agar kekayaan Indonesia tidak diambil oleh negara asing. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pertambangan terbesar di Indonesia. Jika kalian ada saran, bisa komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.